Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hukum dan Kepemiluan seri ke-21 bersama dengan saya Diki William Rahmandika yang akan mengupas tuntas salah satu tahapan di Pilkada serentak 2024 ini. Tema pada podcast hari ini adalah tema pencocokan dan penelitian atau coklit. Di seri ke-21 ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan orang nomor 1 di KPU Purbalingga, yaitu ada Bapak Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, Bapak Sam Mahasari. Halo Pak Sam. Halo Mas. Gimana kabarnya Pak Sam? Alhamdulillah baik Mas Diki. Mas Sam ini selalu tampak ceria, jadi saya tetap berenergi sekali untuk podcast dengan Pak Sam hari ini. Ya, Pak Sam, mengenai tahapan pilkada ya kita tahu seperti pilkada besok adalah tanggal 27 November 2024. Tentu tahapan-tahapannya terus berjalan dan sampai saat ini tanggal 24 besok kita akan melaksanakan coklit. Betul nggak Pak Sam? Betul Mas. Nah, sebelum jauh saya ingin mengingatkan kepada teman JDH bahwa buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang belum like, ayo segera. Di seri ke-21 ini pastikan kamu pas nonton sudah subscribe dan like. Ya, langsung saja Pak Sam. Sebelum ke tanggal 24 besok kita coklit, persiapannya yang sudah dilakukan oleh KPU itu apa aja Pak? Iya, kami sudah melakukan perekrutan ya. Kemarin kami sudah melakukan pengumuman perekrutan, terus kemudian penerimaan syarat administrasi sebagai anggota Pantarli, dan insya Allah nanti tanggal 23 itu kami tetapkan dan tanggal 24 kami lantik ya. Walaupun yang lantik nanti adalah teman-teman PPS atas nama Ketua KPU. Jadi kami itu sedang merekrut 2.946 orang yang nanti akan melakukan tugas-tugas pencocokan dan penelitian di TPS yang ada di Purbalingga. Total TPS yang ada di Purbalingga itu sebanyak 1.514. Nah, jika nanti ada loksus ya di TPS khusus di Lapas, berarti tambah 1 menjadi 1.515 atau 1.515. Gitu Mas. Itu salah satu persiapan kami. Terus yang kedua, kami juga sedang menyiapkan alat dan atribut yang nanti akan dilakukan oleh atau dipakai oleh Pantarli. Nah, salah satunya adalah rompi, dan rompi sudah selesai ya. Sudah selesai kami cetak gitu atau kami buat ya. Termasuk juga ada topi. Terus yang lain itu nanti ada stiker ya, stiker coklit. Itu sebagai bukti bahwa nanti kalau misalnya di satu rumah ada kepala keluarga dan termasuk anggota keluarganya yang sudah dicoklit, nanti akan ditulis di stiker itu. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua itu adalah formulir-formulir Mas. Ada namanya formulir atau formulir daftar pemilih. Itu nanti yang menjadi bahan utama coklit ya. Nah, di sana itu nanti akan dicek pada saat melakukan coklit. Terus yang kedua itu adalah formulir daftar pemilih potensial. Jika nanti ada pemilih yang belum terdaftar bisa dimasukkan di daftar pemilih potensial. Dan beberapa formulir lain untuk mendukung kerja-kerja teman-teman Pantarli di lapangan. Jadi itu beberapa persiapan yang sudah kami desain, kami insya Allah sudah selesai lah. Insya Allah besok sudah, hari Minggu sudah kami bisa distribusikan ke teman-teman Pantarli melalui PPK dan PPS. Iya, mengenai bahan coklit Pak. Jadi nanti kan Pantarli kan membawa bahan coklit yang seperti tadi Pak Sam sampaikan. Sebenarnya bagaimana Pak perjalanan bahan coklit? Jadi apa saja yang disiapkan, terus dari mana berasalnya bahan coklit, kemudian nanti akan dicek langsung oleh Pantarli Pak? Ya, jadi proses untuk menjadi daftar pemilih yang menjadi bahan utama coklit itu prosesnya panjang Mas. Pertama itu nanti ada DP4 ya, DP4 dari Kemendagri ke KPU RI. Nanti KPU RI mensinkronkan dengan
daftar pemilih terakhir ya. Nah, pemilih terakhir itu kan pemilu 2024 kemarin. Iya, pemilu. Maka itu disandingkan, nanti displit ke masing-masing provinsi, terus kemudian dikirim oleh provinsi ke masing-masing kabupaten. Nah, sampai di kabupaten itu nanti kita lakukan sinkronisasi, kita cek, dan alhamdulillah kemarin itu dari DP4 yang kami terima itu hanya nambah 100 orang daftar potensial pemilih ya. Nah, jadi ada 100 dari 772.268 di pemilu 2024 itu nambah 100 menjadi 772.368. Nah, apakah nanti pada saat dicoklit akan lebih dari itu atau berkurang itu nanti pada saat proses coklit. Nah, proses coklit itu nanti akan kita cek apakah nanti kurang dari situ atau lebih dari itu. Kan tergantung ya, apakah nanti misalnya ternyata banyak yang pindah milih misalnya. Berarti kalau pindah milih kan jumlah pemilih kita berkurang. Oh, ternyata banyak yang datang misalnya. Nah, itu juga menjadi dinamika yang nanti di lapangan pada saat coklit. Nah, jadi kita sinkron Mas, tadi itu yang DP4 setelah kita terima, insya Allah kalau nggak salah itu kami terima tanggal 17-18 Mei, kurang lebih ya, dan itu kemudian kami sinkronkan, dan sudah kami masukkan juga ke DPT. Nah, pada saat dimasukkan ke DPT itu sebenarnya pada saat sinkronisasi, itu sudah ketahuan berapa jumlah TPS. Nah, sebelum pada saat sinkronisasi itu sebenarnya bagian dari untuk pemetaan TPS. Iya, jadi di situ nanti karena ketentuannya saat ini adalah per TPS maksimal 600, maka tentu pemilih di Purbalingga itu dibanding pemilu 2024 kemarin itu lebih sedikit ya atau berkurang TPS-nya. Kalau TPS 2024 untuk pemilu itu kan 2.946 ya, 46. Kalau sekarang kan cuma 1.514. Maksimal itu 1.515. Kalau tadi ada tambahan di lokasi khusus, gitu Mas. Jadi ada pemetaan TPS, dan pemetaan TPS itulah yang kemudian akan menjadi dasar kita untuk menetapkan TPS. Gitu. Oke, Pak Hasan. Setelah daftar yang nanti akan dibawa oleh Pantarlih sudah siap, terus Pantarlih juga sudah siap, terus kemudian masuklah ke tahapan coklit atau pencecahan dan penelitian. Sebenarnya nih, saya juga ibaratnya orang awam ya, tidak tahu nih coklit itu seperti apa sih Pak? Ya, sebelum ke coklit dulu Mas, saya jelaskan ya soal daftar ini ya, pemilih penduduk potensial tadi yang dari Kemendagri itu setidaknya itu memuat 13 item yang harus ada di situ. Pertama itu adalah nomor ya, nomor urut 1 sampai berapa itu. Terus yang kedua itu ada NIK, nomor induk kependudukan, terus ada nomor KK, kartu keluarga ya. Terus ada nama lengkap, terus ada tempat lahir, terus tanggal lahir, terus jenis kelamin, status perkawinan. Status perkawinan itu nanti ada 3 ya di situ ya. Sudah, belum pernah. Atau pernah, ya. Sudah, belum pernah. Nah, terus berikutnya adalah status perkawinan ya. Tadi sudah ya, status perkawinan sudah. Terus alamat ya, alamat jalan. Nah, misalnya dukunya apa, misalnya itu ada di situ. Terus ada RT, ada RW. Terus ada disabilitas juga Mas, ragam disabilitasnya. Nah, terus terakhir itu adalah status perekaman KTP. Apakah sudah rekaman atau belum? Nah, itu akan muncul di situ. Nah, itu juga nanti bagian penting dalam coklit yang akan dilakukan oleh teman-teman Pantarlih. Nah, jadi bagaimana tadi pertanyaan yang tadi itu, bagaimana proses coklit? Tentu nanti teman-teman Pantarlih itu dan insya Allah nanti tanggal 24 kami sudah instruksikan untuk setelah diambil sumpah ya. Dilantik. Setelah dilantik, kemudian kami BIMTEK terkait dengan mekanisme coklit, termasuk juga e-coklit ya. Di situ menjadi bagian yang akan kami sampaikan. Baru kemudian apel, setelah itu baru melakukan proses coklit.
Nah, coklat ke rumah-rumah. Untuk hari pertama tanggal 24, kami instruksikan minimal 5 rumah yang dicoklit oleh Pantarli. Nah, untuk hari berikutnya itu tidak terbatas, tergantung kemampuan dan kemampuan teman-teman ya, Pantarli untuk melakukan coklit itu sendiri. Iya Pak, sebenarnya kan kalau pemilihan atau pemilu kan mungkin ya setiap orang tinggal milih aja tuh Pak. Menurut saya sih tidak usah coklit ya, tapi urgensinya apa sih Pak? Kenapa harus dilakukan coklit Pak? Ya, prinsip coklit itu kan setidaknya ada 3 hal ya. Pertama, untuk memastikan data itu adalah akurat. Yang kedua, untuk memastikan bahwa data itu betul mutakhir. Jadi pemilih itu betul-betul akurat, mutakhir, dan betul-betul ada. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip itu yang harus kita tekankan. Nah, kenapa perlu coklit misalnya? Kenapa perlu coklit Pak? Padahal biayanya besar kan? Iya. Iya. Nah, coklit itu pertama untuk memastikan bahwa pemilih itu benar-benar ada. Gitu loh. Bahwa pemilih itu yang ada di tadi daftar pemilih sebagai bahan coklit itu betul-betul orangnya ada, memenuhi syarat dan tidak meninggal. Karena masyarakat Purbalingga bisa mendaftar atau dapat didaftarkan sebagai daftar pemilih itu minimal kan ada 4 syarat. Pertama itu 17 tahun. Sudah 17 Ya kan? Sudah 17 tahun pada saat hari H. Nah, hari H-nya kapan? Tanggal 27. Tanggal 27 November. Nah, yang kedua itu tidak sedang dicabut hak pilihnya. Nah, kalau dicabut hak pilihnya itu berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya gini Mas, ada kasus misalnya, entah kriminal atau mungkin kasus korupsi misalnya, terus yang bersangkutan itu divonis oleh pengadilan, dia dicabut hak pilihnya misalnya. Gitu loh. Kalau dicabut hak pilihnya, hak pilih itu kan ada 2, hak milih dan dipilih. Kalau dicabut hak pilihnya, berarti dua-duanya hilang. Dia tidak bisa mendaftar sebagai kepala daerah dan dia juga tidak bisa memilih. Nah, kalau misalnya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak pilihnya dicabut, maka yang bersangkutan tidak boleh terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu Mas. Terus tadi itu yang pertama, selain 17 tahun, itu juga atau pernah kawin. Nah, gitu. Kalau Mas Diki sudah pernah kawin? Sudah pernah Pak. Sudah punya KTP maksudnya. Nah, iya. Jadi itu. Terus yang ketiga, bukan TNI Polri. Oh iya, betul sekali. Kalau TNI Polri itu nggak boleh memilih. Dibebaskan, tidak boleh milih. Iya, karena memang TNI Polri itu di Undang-Undang tentang TNI Polri itu memang dilarang untuk memberikan hak pilih. Iya, termasuk aktif berpolitik ya, itu dilarang. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak punya KTP, itu nanti dilihat kakaknya. Kakaknya dia nanti dicek apakah sudah 17 tahun atau belum. Kan sangat mungkin kan nanti teman-teman Pantarli itu akan menemukan kasus yang demikian. Misalnya pada saat hari ini misalnya tanggal 24 besok. Tanggal 24 itu hari Senin ya. Tanggal 24 besok itu katakanlah Pantarli mendatangi rumah untuk coklit. Ternyata kalau dihitung hari ini per Senin besok dia belum 17 tahun. Tapi ketika dihitung tanggal 27 November dia sudah 17 tahun, bahkan lebih misalnya. Nah, itu harus dimasukkan dalam daftar potensial pemilih. Gitu. Atau daftar potensial pemilih tadi itu. Nah, kenapa kembali lagi kenapa harus coklit? Karena gini, Mas. Nah, tadi itu untuk mencocokkan ya, mencocokkan kebenarannya. Makanya kan namanya adalah coklit, pencocokan dan penelitian. Dicocokkan dengan dokumen yang ada. Dokumen yang dicocokkan nanti apa? Daftar pemilih itu dengan KTP. KTP penduduk. KTP pemilih maksudnya. Nah, kalau KTP-nya nggak ada, bisa fotokopiannya. Atau mungkin IKD. Identitas kependudukan digital. Atau kalau nggak KK. Itu kan bisa dicek kakaknya itu kan ada nomor induknya ya. Nah, itu nanti akan ketahuan misalnya dia lahirnya tahun berapa, bulannya berapa nanti akan ketahuan di situ. Nah, itu bisa menentukan apakah 17 tahun atau enggak. Itu. Jadi untuk memastikan itu. Terus yang kedua,
apakah nama yang bersangkutan ini sudah TMS atau belum? TMS itu maksudnya adalah, oh ternyata dia sudah meninggal misalnya. Nah itu salah satu pentingnya coklit itu. Jadi tidak asal menerima DP4 dari Kemendagri terus langsung dijadikan daftar pemilih tetap, ya nggak bisa. Jadi harus ada prosesnya. Itulah salah satu bahwa cara KPU bahwa data yang kita tetapkan nanti secara berjenjang mulai dari DPS sampai DPT itu adalah data-data yang benar valid. Jangan sampai nanti KPU itu dituduh bahwa ada banyak pemilih siluman misalnya. Pemilih goib. Wah, ini Pemilih goib. kata-kata netizen. Iya. Pemilih goib itu adalah pemilih yang mestinya tidak memenuhi syarat tapi masuk. Salah satunya meninggal dan seterusnya itu. Atau mungkin dia pindah milih, Mas. Pindah domisili misalnya. Nah, itu salah satu pentingnya coklit. Memang dulu dia di situ. Tapi sebelum kita coklit, yang bersangkutan sudah pindah domisili. Misalnya ikut suami atau istri misalnya. Menikah. Atau mungkin karena dia sudah punya pekerjaan di luar kota misalnya. Sehingga dia kemudian inisiatif untuk pindah ke pendudukan ya, ke yang bersangkutan. Atau ke daerah yang dimana sekarang dia tinggal. Nah, terus berikutnya adalah untuk memastikan, misalnya gini, dulu dia TNI misalnya, tapi ternyata kan sudah pensiun. Nah, berarti yang bersangkutan bisa dimasukkan ke, ya kan? Ke daftar pemilih itu, menjadi daftar pemilih potensial. Itu, Mas. Oh, setelah dicek ternyata, oh jenis kelaminnya salah misalnya, mestinya laki-laki, tapi tertulis di data perempuan. Nah, makanya itu bagian dari untuk memperbaiki data itu. Makanya data itu harus benar-benar valid, mutakhir dan bisa bertanggung jawabkan. Harus data paling update ini, Pak. Atau kalau enggak awalnya dulu TNI Polri, tapi ternyata sekarang TNI Polri, maka dia harus kita coret. Itu loh, Mas. Harus kita coret. Atau mungkin RT RW-nya salah misalnya. Mestinya RT 6, RW 7 tapi kebalik. Pindah domisili RT 7, RW 6 misalnya. Itu bagian dari kenapa coklit itu sangat dibutuhkan, sehingga nanti pada saat kami menetapkan DPT itu adalah data yang betul-betul valid, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Mas. Berarti salah satu kesimpulan dari kenapa harus coklit adalah untuk menghilangkan pemilih goib, guys. Jadi di DPT itu kan katanya ada pemilih-pemilih goib yang ada namanya nggak ada orangnya. Nah ini di tahapan coklit lah nanti kita akan membersihkan pemilih-pemilih goib. Iya, betul, Mas. Nah, selanjutnya Pak Sam. Nanti kan Pantarlih kan mendatangi rumah nih Pak, mendatangi rumah para penduduk. Nah, kira-kira biar warga masyarakat itu tidak was-was. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Pantarlih misalnya Pak, atau ada oknum-oknum yang sebenarnya dia punya niat jahat nih, pengen lihat KTP kita, lihat kakak kita. Nah, untuk membedakan tuh gimana sih Pak? Yang datang ke rumah kita itu Pantarlih atau bukan gitu Pak? Iya, pertama gini Mas. Jadi nanti semua Pantarlih kami yang sejumlah 2.964 itu adalah nanti kami bekali namanya ID card. Oh, ada ID card-nya. Jadi nanti nggak usah khawatir masyarakat Purbalingga kalau misalnya ada petugas kami yang datang ke rumah itu tidak dalam posisi menagih utang ya. Karena ada kasus ya. Ada kasus di pemilu sebelumnya petugas kami itu diusir gara-gara dikira kami itu adalah tukang tagih. Aduh. Itu Mas. Maka kemudian mereka nggak mau menemui, bahkan ketakutan, tutup pintu, terus tirainya juga ditutup gitu sehingga nggak kelihatan oleh kami. Dan itu nyata itu Mas. Nyata itu. Nah, maka untuk menghindari tadi itu kekhawatiran bahwa orang yang tidak berkepentingan ingin ngecek KTP misalnya, padahal sebenarnya tujuannya bukan untuk kepentingan coklit, tapi untuk kepentingan yang lain-lain. Selain dibekali tadi ID card, teman-teman Pantarlih itu kami bekali baju rompi. Baju rompi nanti ada tulisan ya, ada logonya KPU, termasuk ada juga tulisan coklit gitu. Terus ada maskot ya, maskot KPU Purbalingga sama KPU Jawa Tengah. Termasuk ada topi juga. Oh, ada topinya. Ya. Terus juga nanti mereka tentu dibekali alat-alat lain ya, seperti misalnya alat tulis, terus formulir dan seterusnya yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Jadi tentu insya Allah dengan cara begitu masyarakat Purbalingga tidak khawatir ketika ada Pantarlih yang datang.
tentu juga nanti kami berusaha untuk menyampaikan ya ke ke pemangku kepentingan, terutama lewat lurah ya, untuk kemudian disampaikan bahwa tanggal 24 Juni sampai tanggal 24 Juli selama 1 bulan, itu kami dari KPU akan melakukan coklit. Jadi masyarakat nggak usah takut. Dan tentu dalam proses coklit itu nanti kami bekali caranya, Mas. Caranya misalnya ya harus ketok pintu dulu, ucapkan salam, terus perkenalkan dirinya, namanya siapa, terus tujuannya apa, sehingga masyarakat tahu bahwa kesana itu nggak asal gitu loh. Nggak asal, betul. Dan masyarakat merasa nyaman bahwa mereka memang tahu. Dan dia juga kami nanti bekali SK ya, SK sebagai Pantarli. Ya baik nanti dalam bentuk soft file ya, digital bisa dicek di di HP ya, di smartphone-nya. Itu. Jadi insya Allah nanti semua hal-hal teknis yang demikian itu nanti kami sampaikan dalam coklit nanti, dalam BIMTEK ya, yang nanti akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 24. Iya. Jadi buat warga Purbalingga tanggal 24 Juni besok jangan risau kalau ada petugas Pantarlih namanya ya, itu dia sudah menggunakan topi, rompi dan adika. Jadi jangan seperti orang mau ditagih, Pak. Iya. Ya, insya Allah nanti para Pantarlih sudah dibekali dengan di BIMTEK tadi dan dibekali perlengkapan yang proper, yang siap untuk mendatangi rumah-rumah para pemilih nantinya. Memang banyak kejadian ini Mas Diki pada saat coklit itu. Selain tadi ya, kasusnya misalnya ada kasus lucu sebenarnya ya. Lucu misalnya gini, ada Pantarlih itu datang ke rumah penduduk, walaupun ini tidak terjadi di Purbalingga lah. Di kota-kota besar terutama yang di perumahan itu, yang rumah-rumah elit. Itu karena harus buka gerbang dulu kan. Kan nggak bisa langsung masuk ke depan pintunya, harus ada gerbangnya. Itu ada yang digigit anjing. Waduh. Ada yang tidak diizinkan masuk oleh satpam dan seterusnya. Ya, kembali ke proses coklit Pak Sam. Pantarlih kan dari orang-orang situ aja ya Pak, misalnya di desa, katakanlah di desa Sanganayu, berarti kan Pantarlih juga orang Sanganayu, bukan dari orang dari luar tersebut. Nah, misalnya nih, Pantarlih itu udah kenal sama orang-orang di sekitar situ lah, kemudian dia menganggap, oh si ini ada tuh jantan gitu kan. Nah, intinya dia tidak melakukan coklit Pak. Nah, terus bagaimana cara memastikan biar bahwa si Pantarlih ini benar-benar datang ke rumah Pak, tidak mengerjakan di rumah sendiri gitu loh Pak. Cara memastikannya bagaimana? Ya, memang ada ini ya, ada sinisme ya dari beberapa orang bahwa Pantarlih itu tidak melakukan coklit sesuai dengan ketentuan. Misalnya coklitnya itu di belakang meja misalnya. Di belakang meja itu maksudnya adalah dia tidak turun. Tidak door to door. Tidak langsung door to door. Padahal kan proses coklit ini kan wajib ya. Wajib. Itu hukumnya wajib ke rumah-rumah penduduk sesuai dengan daftar pemilih yang ada di formulir A daftar pemilih itu. Nah, maka untuk memastikan itu tentu nanti kami kan setiap hari melakukan ini Mas, monitoring ya. Kita nanti ada PPK, PPS untuk ikut melakukan monitoring ke wilayah masing-masing, sehingga bahwa kerja-kerja Pantarlih itu bisa diidentifikasi, bahwa dipastikan bahwa mereka betul-betul datang ke rumah. Terus yang kedua, bukti bahwa dia itu sudah melakukan coklit dan datang ke rumah, nanti ada stiker ya, stiker coklit. Iya. Nah, itu bukti. Nah, kalau misalnya nanti tinggal dicek aja, kita kan juga melakukan ini ya semacam cross check ya, cross check. Apakah nama ini sudah dilakukan coklit atau enggak misalnya. Nah, ini kok nggak ada ininya misalnya, kok nggak ada stikernya di rumah misalnya. Stikernya itu juga bisa menjadi bagian yang nanti kami lakukan cross check ya, bener apa enggak. Dan juga bisa dicek di laporannya Mas. Laporan kan ada laporannya, ada buku kerja ya. Ada laporan mingguan, bahkan ada laporan harian nanti yang bisa kita cek. Nah, teman-teman itu nanti akan ketahuan di situ dia melakukan coklit di rumah sendiri atau di belakang meja, atau dia betul-betul datang ke rumah-rumah sesuai dengan alamat itu. Gitu. Nah, setelah coklit selesai Pak, setelah itu data sudah terkumpul yang sudah update ibaratnya
yang meninggal sudah dihapus, yang TNI Polri sudah ibaratnya dihapus dari daftar pemilih itu, terus diapakan lagi Pak? Hasil dari coklatnya ini Pak? Ya, nanti yang tadi itu ya, misalnya kalau TMS kan tinggal dicoret ya. Kalau ada pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk, itu kan masuk di formulir ya, formulir model daftar pemilih potensial. Nah, nanti ya tentu itu nanti dimasukkan Mas. Dimasukkan. Nah, pada saat nanti sebelum kita menetapkan daftar pemilih tadi itu yang menjadi daftar pemilih sementara. Nanti kan hasil coklat itu kan kami tetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Karena ini kan pemilihan kepala daerahnya kan tidak hanya di Purbalingga kan, tapi juga di provinsi, pemilihan gubernur. Maka nanti secara berjenjang. Nah, nanti yang tadi itu bisa dimasukkan ke daftar pemilih potensial. Dan pada saat nanti kita menjadi bahan DPS, itu nanti bisa dimasukkan sebelum kami tetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, kemudian untuk yang 1 TPS 2 Pantarlih itu kira-kira gimana ya Pak cara membagi biar kamu ke sebelah sini, yang lain sebelah sini, itu gimana cara membaginya Pak? Iya betul Mas. Jadi memang di pilkada saat ini ya, pilkada serentak untuk 2024 ini kan ada kebijakan baru. Kalau pemilu kemarin kan 1 TPS 1 Pantarlih, karena maksimal jumlah pemilih kan cuma 300. Nah, sekarang ini kan maksimal 600 ya. pemilih. Iya. Walaupun di Purbalingga di rata-rata kan di atas 550 ya, tidak sampai 600 ya. 600. Ada juga yang di bawah 400 juga ada. Nah, hitungan kami kemarin itu yang 1 TPS 1 Pantarlih itu ada kurang lebih sekitar 82 ya, 83 gitulah. Nah, sedangkan selebihnya itu adalah 2 Pantarlih 1 TPS. Nah, lantas bagaimana cara membagi ya biar mereka itu tidak tidak saling bertabrakan bertabrakan di lapangan ya. Misalnya gini, si A sudah mendatangi rumah ini, didatangi lagi oleh TPS oleh Pantarlih yang satunya lagi misalnya. Nah, nanti sebelum mereka coklit itu kan tentu nanti kami instruksikan untuk teman-teman Pantarlih itu bagi ini wilayah, bagi wilayah, misalnya wilayah RT ya. TPS ini kan kumpulan dari beberapa RT. Sangat mungkin begitu kan? Sangat mungkin. Nah, misalnya 1 TPS bisa 2 RT atau 3 RT gitu kan, bahkan 4 RT kan. Nah, maka nanti kita instruksikan untuk teman-teman Pantarlih itu sebelum coklit sudah bisa memetakan bahwa saya yang di RT 1 misalnya, terus Mas Diki yang di RT 2 misalnya. Di sebelahnya ya, Pak. Nah, sehingga nanti pada saat kami turun itu tidak bentrok. Kita sudah tahu, oh saya di RT 1, Mas Diki di RT 2, sehingga nanti tidak terjadi situasi di mana sudah didatangi oleh Mas Diki, didatangi oleh saya gitu loh. Iya. Nah, apalagi kami juga sudah memutuskan bahwa formulir model daftar pemilih itu kita cetak sejumlah Pantarlih. Jadi tidak kemudian satu formulir kemudian dibagi 2 gitu ya. Satu bendel dibagi 2 tidak. Jadi 1 Pantarlih itu dapat satu formulir. Ya. Nah, tinggal nanti dibagi. Kan kita nggak bisa membagi nomor urut juga, Mas. Misalnya nomor urut, katakanlah pemilihnya 500. Nomor urut 1 sampai 250 wilayahnya Mas Diki misalnya. Terus 251 sampai 500 wilayahnya saya misalnya. Nggak bisa begitu juga. Itu nanti susah nanti. Karena akan bentrok juga nanti. Nah, maka caranya adalah nanti bagi wilayah tadi itu. Jadi sebelum turun kita petakan dulu. Nah, ini kalau 1 RT di sini, 1 RT di sini. Itu kan sudah ada RT RW-nya itu. Iya. Tinggal dibagi aja nanti. Berarti membaginya di wilayahnya Pak, bukan dari daftar pemilihnya ya Pak? Iya, betul. Nanti kita instruksikan teman-teman itu sebelum turun ya, sebelum melakukan coklit, mereka sudah membagi. Sudah memetakan siapa yang ke rumahnya siapa. Ya, gitu, betul. Iya. Yang misalnya saya yang bagian RT 1 ya, Mas Diki yang RT 2 misalnya. Gitu. Sehingga insya Allah tidak bentrok. Kalau kemudian polanya tadi dibagi sejumlah pemilih dengan nomor urut, itu nanti bisa tidak maksimal kerjanya. Karena misalnya gini,
rumah ini berdekatan misalnya, ada 4 rumah. Nah, rumah ini sudah dikunjungi oleh saya, tapi karena berikutnya saya tidak dapat nomor rumah ini dan ini, maka saya coklit di tempat lain. Iya. Padahal seharusnya kalau ini satu RT, ini kan sudah habis rumah ini langsung. rumah ini langsung. Iya. Gitu. Makanya nanti kita instruksikan untuk melakukan Membaginya apa per namanya? wilayah dulu. berarti. per wilayah dulu ya, dibagi dulu. Nah, kemudian Pak, saya dapat informasi bahwa besok tata cara coklitnya adalah selain fisik yang tadi itu kertas model A data pemilih, pantarlih juga harus menggunakan e-coklit Pak, yang ada di HP-nya masing-masing. Sebenarnya e-coklit itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya e-coklit ini bukan hal yang baru ya. Di pemilu kemarin sudah melakukan e-coklit. E-coklit juga. Tapi di pilkada ini, insya Allah kita juga melakukan hal yang sama. Jadi selain manual ya, Manual. datang ke rumah-rumah, itu teman-teman juga wajib melakukan apa namanya e-coklit. E-coklit. Jadi melakukan pencocokan dan penelitian itu melalui smartphone. Melalui Nah, HP. smartphone itu minimal OS-nya Android 7 ya. Android 7. Ya, Android 7. Android 7. Jadi itu insya Allah yang kompatibel dengan aplikasi e-coklit itu sendiri. Nah, kalau kurang dari itu, kemungkinannya tidak kompatibel, Mas. Tidak bisa ya. Maka nanti gini, Mas, setelah dilakukan coklit, misalnya gini, Mas Diki itu sudah dicoklit, sudah dinyatakan benar, termasuk mulai nama, nick, dan Nama, seterusnya nick, ya, alamat, sampai ya. alamat ya, termasuk perekaman dan jenis disabilitas misalnya, itu sudah selesai semua. Sudah selesai. Maka selain nanti di situ dicontren, terus nanti kita Pantarlih ini juga melakukan e-coklit di smartphone-nya. Oh. Jadi namanya Mas Diki itu juga nanti dicentrang. Dicek juga di HP begitu Iya. Pak. Oh iya. Dicentrang nanti di situ. Nah nanti kan daftar pemilih tidak selain dicetak ya, itu kan juga ada soft file-nya. Itu yang menjadi bahan e-coklit. Nah, nanti dengan e-coklit itu nanti KPU itu bisa melihat perkembangan masing-masing TPS. Sudah berapa yang sudah dicoklit. Sudah tercoklit. Ya, nanti sudah muncul itu di apa namanya? Di website ya Pak. website kami ya. Yang di kabupaten. Termasuk juga di PPS nanti. Itu juga bisa melihat. Oh, PPS bisa Ya, memantau. PPK juga. Apalagi kami ya, kami juga bisa melihat sekabupaten. Kalau PPK ya di kecamatannya. Kalau wilayah PPS aja, ya di wilayah Desanya masing-masing. desanya. Misalnya kalau misalnya 10 TPS, berarti dia hanya bisa melihat 10 Hanya TPS seperti tadi. di situ. Ya. Ya. Nah, sedangkan di Kabupaten Purbalingga itu nanti bisa melihat sejumlah TPS yang ada di Seluruh Purbalingga. TPS. Ya. Gitu, Mas. Berarti e-coklit juga bisa membantu untuk monitoring ya Pak. Misalnya Betul. sudah berapa progresnya di hari keberapa, gitu-gitu sudah bisa terlihat dari Betul, itu ya. ya, Pak. Yang misalnya yang progresnya lambat misalnya ya, itu juga akan kelihatan. Oh. Nah, maka yang lambat-lambat itu nanti tentu bisa kita ini kan, bisa kita sampaikan ke PPS melalui PPK. TPS 1 di desa ini misalnya. Itu progresnya lemah banget padahal ini sudah hari ke-10 Hari misalnya. ke-10, Nah, gitu loh. Itu juga menjadi bagian ya, bagian apa namanya kontrol kami. Termasuk ini sudah berjenjang, Mas. Di provinsi juga bisa melihat, di RI juga bisa melihat. Oh. Gitu loh. Memang sudah terhubung dengan Betul. pusat ya Pak. Ya. Kalau dulu tanpa e-coklit kan tidak bisa mengecek ya Iya, betul perkembangan. Paling kalau mau lihat itu ya tentu harus minta ya, minta per hari ini berapa, tolong segera di list misalnya kan. Kalau sekarang kan tinggal buka apa di Aplikasinya. aplikasi kami ya, itu nanti bisa dicek di Bisa mana yang dipantau. sudah sekian persen, sudah 70%, 90%, bahkan ada yang 100% misalnya. Walaupun belum 1 bulan misalnya. Wah. Nah, gitu. Ini berarti pantarlihnya gercep sekali berarti Pak. Iya. Nah, terus gini Pak, misalnya Pak, seorang pantarlih itu kemudian dia sakit misalnya sakit harus di rumah sakit beberapa hari atau kecelakaan atau misalnya ada kepentingan di luar kota Pak untuk beberapa hari. Kemudian yang mengakibatkan dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang pantarlih Pak. Nah, kebijakannya seperti apa Pak kalau kayak gini Pak? Iya. Jadi itu sangat mungkin ya, potensinya besar. Di pemilu 2024 kemarin juga beberapa kasus yang demikian itu terjadi. Dan mudah-mudahan kasusnya bukan karena kecelakaan ya, mungkin karena sakit atau mungkin karena hal lain ya yang dia memang tidak bisa bekerja. Jadi kalau hal ini terjadi Mas, maka nanti
kerja-kerja Pantarli tadi itu bisa diambil alih atau dihandle oleh PPS setempat ya. Oleh PPS kita kan ada 3, itu bisa menghandle kerja-kerja Pantarli yang berhalangan ya, Yang berhalangan. untuk melakukan kerja-kerja Pantarli. Nah, itu juga diatur di ketentuan pasal 78 PKPU 8 tahun 2022 tentang tata kerja dan pembentukan badan ad hoc. Nah, jadi itu ada di pasal 78 ayat 4 dalam hal misalnya Pantarli tidak dapat melaksanakan kerjanya atau tidak melakukan kerja-kerja sebagai Pantarli, maka tugasnya diambil alih oleh PPS. Jadi itu sudah diatur. Maka nanti dalam hal ada kasus yang demikian ya harus dilakukan pengambil alihan wewenang itu oleh PPS setempat. Misalnya PPS di Sangkanayu misalnya, Pantarli ya di salah satu TPS di Sangkanayu tidak bisa melakukan kerja-kerja Pantarli, maka nanti bisa dihandle oleh salah satu PPS. Iya. Itu. Ya, menarik sekali penjelasan tentang tahapan coklit ini ya. Dan saya ingin mengingatkan kepada seluruh kawan JDH dan seluruh warga Purbalingga, besok pada tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli, Pantarli akan datang ke rumahnya teman-teman semuanya untuk mengecek apakah kebenaran data pemilih yang sudah dipunyai oleh KPU itu valid, sudah benar, seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, sudah akuntabel dan lain-lain. Yang pasti diingat adalah kita tidak akan menagih utang. Itu bukan jobdesk kami, bukan jobdesk Pantarli. Jadi jangan takut ketika nanti teman-teman Pantarli datang ke rumahnya teman-teman. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kawan JDH, bagi kalian yang belum like, belum subscribe, belum nge-share video ini, segera. Di video-video mendatang akan lebih banyak informasi, akan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di-share biar semua orang tahu tentang informasi-informasi tentang kepemiluan di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Pak Ketua KPU Purbalingga, Pak Zam, atas waktunya sudah sharing-sharing ilmu dengan kawan JDH, dan terima kasih juga untuk kalian. Jangan lupa menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.